Yo, what up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Selamat datang di channel Indra Kotiba guys, dimana channel ini mengangkat kisah-kisah dari almarhumah Nike Ardila dan tentunya Amel Amelia guys. Dan di video kali ini saya akan mengomentari gitu perihal dari ungkapan Kang Alan. Kalau Amel itu mirip dengan Nike Ardila itu 30% gitu. Nah, pernyataan itu pun menjadi sebuah bisa dibilang polemik yang membuat Bang Ilfot Tanjung Menyapamu akhirnya dia memberikan sebuah komentar gitu di akun IG-nya. Komentarnya seperti ini nih. Kakak almarhumah Nike Ardila bikin statement, cuman mirip 30%. Akhirnya jadi senjata dari para haters yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba satu sama lain, katanya gitu. Emang si suara mirip itu persis banget suaranya sama almarhumah Nike Ardila. Wow, apalagi parasnya, jadi kepengen julid gue kan. Mudah-mudahan Bang Ilfo kita nggak terbawa dengan hal-hal yang membawa kita ke sisi yang bisa dibilang itu kurang bagus gitu. Mudah-mudahan kita tetap ada di jalan yang terus support Amel gitu. Perihal dengan kemiripan atau ungkapan dari kakak almarhumah Nike Ardila, dan saya di sini akan mencoba untuk menelusuri di akun SG Entertainment, bukan dari video-video yang beredar di luaran sana, karena saya tahu pasti akan ada yang dipotong dan pasti akan ada yang enggak disampaikan secara menyeluruh gitu. Aku belum subscribe ya, mohon maaf ya SG ya, aku subscribe nih ya semua. Oke, kita akan lihat. Mungkin yang ini ya, saya udah mempelajari tuh. Di sini kita nggak melihat pengakuan Om Alan kepada Aresa ini, tapi kita akan difokuskan pengakuan Om Alan tentang statement kalau Amel itu 30% gitu. Oke, di sini udah kelihatan dan saya sengaja nggak akan potong gitu demi keutuhan informasi ini, demi keutuhan saya untuk bercocok logi gitu guys tentang statement dari Om Alan ini gitu. Biar apa? Biar terjadi sinkronisasi antara informasi yang saya cerna, yang saya amati, yang saya dengar, dan yang sama saya akan dijabarkan gitu. Oke, kita langsung aja, let's go. Tentu ada tingginya ada rendah ya, sebenarnya ya 80% lah ya. Karena kan yang namanya mirip kan nggak sampai 100% ya. Ya seperti Amel mirip. Kalau saya bilang bukan, orang bilang 70%, 80%. Saya bilang enggak. Saya bilang 30% gitu. Karena ada angle-angle, ada momen-momen tertentu pada saat di angle mana tetap nggak dapet. Tapi ada momen tertentu inner beauty-nya keluar. Nah, oke. Pasti ambil di angle yang mana. Nah itu jadi inner beauty itu tadi ya. Seperti sekarang Reza bawa. Ini udah dapet guys gitu. Sebenarnya Om Alan ini dimintai pendapat tentang kemiripan atas suara Reza gitu. Katanya 80%, tetapi di sini Om Alan tidak memberikan penjelasan juga 80% itu perihal apakah pitch controlnya, artikulasinya, suaranya, tinggi rendahnya, dan apa. Karena kan parameter untuk membentuk suatu suara atau nyanyian itu kan banyak banget tuh. Artikulasinya, falsetnya, pitch controlnya, vibranya, terus apalagi tuh cara pengambilan nafas, terus cara mengeluarkan huruf konsonan atau huruf vokal, baik itu di awal kalimat atau di ujung kalimat sebagai penutup dari bait lagu, itu nggak dijelaskan, cuman 80. Jadi kita nggak tahu tuh 80-nya di sebelah mana, karena setiap parameter atau persepsi setiap individu itu kan beda-beda tuh. Apalagi parameternya tentang dimiliki oleh setiap individu. Contoh dari penglihatan, dari perasaan, dari pendengaran gitu. Itu nggak akan subjektif gitu. Makanya untuk meminimalisir itu diciptakanlah teknologi parameter yang dimana menggunakan robot gitu. Biar apa? Ya biar nggak ada istilahnya penilaian yang subjektif gitu.
Nah, ini terjadi ketika Om Alan pun menjelaskan gitu perihal kemiripan Amel, yaitu 30%. Saya lumayan cukup agak bingung nih, awalnya menilai nyanyian Resa gitu, tiba-tiba ke kemiripan Amel dari segi fisik. Harusnya dibandingkan lagi dengan kemiripan dari Jo Jire atau kemiripan dari suara-suara yang lain yang sebelumnya ada di Resa. Itu akan lebih sinkron menurut saya. Tetapi saya nggak mempermasalahkan itu semua, itu hak asasi manusia. Tetapi di sini saya akan menegaskan kembali statement dari Om Alan ini gitu. Oke, kita akan mendengarkan kembali biar nggak salah persepsi dan biar cocok logi aku itu nyambung gitu. Oke. Kan nggak sampai 100% ya. Ya seperti Amel mirip. Kalau saya bilang bukan, orang bilang 70%, 80%, saya bilang enggak, saya bilang 30% gitu. Karena ada angle-angle, ada momen-momen tertentu pada saat di angle mana tetap nggak dapet, tapi ada momen tertentu inner beauty-nya keluar. Nah, pas diambil di angle yang mana? Nah, itu Om Alan menjelaskan ada angle-angle tertentu kalau Amel itu nggak mirip dengan almarhumah Nike Ardila. Tapi ada momen tertentu inner beauty-nya keluar. Nah, inner beauty-nya keluar, tetapi ada momen tertentu inner beauty-nya keluar. Coba. Pas diambil di angle yang mana? Tuh, pas diambil dari angle yang mana. Nah, di sini kekuatan Amel, guys. Amel tidak hanya mirip dari segi angle atau angle, tetapi inner beauty. Ya, banyak artis cantik, tetapi inner beauty-nya enggak keluar. Jadi enggak menarik. Ada orang-orang yang biasa, terlihat biasa, tetapi dia auranya muncul. Dia akan bisa membuat orang-orang perhatian sama dia. Inilah kekuatan yang dinamakan aura, guys. Kita nggak tahu tuh. Kita banyak berpersepsi. Badan Amel itu dilapisi oleh aura Nike Ardila. Kalau dari segi angle A, angle B, angle C, angle atas, angle bawah, angle kanan, angle kiri gitu, nggak ada mirip. Tetapi ketika aura itu muncul melapisi tubuh, apa yang kita lihat, guys? Bayangan-bayangan Nike Ardila itu walaupun samar akan terlihat jelas ada di tubuh Amel. Yang inilah yang dinamakan kekuatan Tuhan. Beda ya ketika kita melihat pancaran itu oleh panca indera yang berasal dari Tuhan dengan panca indera yang dimiliki oleh lensa teknologi, ya kan hasilnya kan beda, guys. Ya kan, tiap individu akan merasakan hal yang beda sesuai dengan apa yang dia lihat gitu kan. Nah, ini yang membuat saya bisa berargumentasi, nggak apa-apa kok disebut nggak mirip, nggak apa-apa kok banyak orang yang mirip. Karena kita apa? Karena kita mengacu dari ungkapan Amel. Ungkapan Amel nggak kayak gini. Boleh orang-orang menilai dari foto-foto aku, enggak. Tetapi Amel itu mengomentari, biarkan orang yang menilai. Itu kan menilai atas pandangan dirinya. Berarti Amel di sini orang itu berhak menilai atas apapun dirinya dengan apa yang dia lihat oleh panca inderanya. Inilah, guys, kelebihan yang Amel berikan yang benar-benar membuka pikiran saya sampai saat ini. Mengapa Indra Khotiba selalu mensupport Amel Milya? Karena banyak sekali ungkapan-ungkapan dari Amel ini menjadi sisi misterius yang akan berdampak pada selanjutnya gitu. Amel ini mengalami banyak fase, guys. Salah satunya ketika dia dimiripkan. Dari awal dia dibully, dari awal dia ditinggalkan, dari awal sekarang dia tidak dimiripkan. Ya mungkin ini pertanda untuk pembuktian bahwa semakin banyak argumentasi, kita akan melihat semakin banyak fans Amel akan setia terhadap Amel atas dirinya, guys. Oke, guys, saya Indra Khotiba pamit. Kalian sehat selalu, lancar rezekinya beserta urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and ciao.